Shalom Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, dalam setiap peristiwa kita patut mengucap syukur karena apapun yang terjadi kita senantiasa mengimani Tuhan tetap beserta kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur jika pada saat ini kami boleh Engkau berikan kesempatan kembali untuk boleh merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang menolong kami, untuk kami boleh memahaminya, terlebih untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Sang Raja kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan satu bagian firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. Ulangan 7 ayat yang ke-9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Ya, itulah teks bacaan kita. Teks ini teks yang sederhana, akan tetapi mengisyaratkan makna yang mendalam. Kenapa? Karena dalam teks ini, dalam ayat yang kita baca ini mengingatkan kepada bangsa Israel bahwasannya Allah itu setia terhadap setiap mereka. Kita bisa melihat, kita bisa mengingat bagaimana Allah menuntun mereka, bagaimana Allah membantu mereka, mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan, dari Mesir menuju ke tanah yang kaya akan susu dan madunya. Dalam perjalanan itu pun Allah senantiasa memelihara baik dari makanan minuman, bahkan melalui tiang awan dan tiang api ketika ada panas yang begitu luar biasa menyengat, ketika mereka merasakan kelaparan, ketika mereka merasakan kehausan, Allah tetap memelihara mereka. Bahkan kalau kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, pemeliharaan Allah itu bukan hanya sekedar materi, akan tetapi apa? Bagaimana Allah mengirimkan hamba-hambanya yang baik untuk menolong dan memimpin setiap mereka, Musa, Harun, Yosua, ataupun nama-nama yang lain. Akan tetapi kita tahu bahwasannya kesetiaan Allah itu juga pernah atau beberapa kali atau sering kali justru dibalas oleh bangsa Israel dengan perilaku yang tidak setia. Bangsa Israel itu bisa bersungut-sungut, mereka bisa memarahi Musa sebagai wakil Allah, mereka bisa menyudutkan Musa, mereka justru malah pernah membuat patung lembu emas begitu. Mereka justru malah berbuat yang tidak adil, mereka berbuat yang tidak setia, mereka tidak membaktikan diri kepada Allah. Nah, teks ini sebenarnya memang bukan hanya ditujukan oleh bangsa Israel, akan tetapi juga ditujukan oleh setiap kita, oleh setiap pembaca-pembaca firman Tuhan. Kita senantiasa mengetahui dan percaya, ya kan, bahwa Tuhan itu setia kepada setiap kita. Bahwa Tuhan itu memelihara kita sejak dahulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Akan tetapi seringkali kita juga bersikap seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Pernah atau berapa kali atau mungkin malah seringkali kita tidak setia kepada Allah dalam hal berbakti kepadanya, dalam hal menjaga hati kita, dalam hal untuk menjaga apakah memang kita tetap mengarahkan hati kepada Tuhan setiap waktu. Apakah kita tetap mau berbakti, beribadah kepada Allah meskipun dalam kondisi yang tidak mudah? Saya mengikuti percakapan di grup WhatsApp GKI Sepanjang tadi pagi-pagi, bahwa Surabaya ini kabarnya sudah masuk ke zona merah lagi. Bahkan ada mungkin dalam kurung hitam atau zona merah menuju hitam atau merah ditakutkan akan hitam. Dan kabarnya rumah sakit bukan hanya di Surabaya, rumah sakit rujukan sampai ke Lumajang katanya sudah full semua. Yaitu entah benar atau tidak, tapi ternyata juga ada salah satu di antara kita yang
menjadi tenaga medis, Kak Dian juga mengafirmasi hal itu, mengkonfirmasi hal itu bahwasannya ya memang banyak ICU juga sudah penuh gitu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, COVID ini kapan sih selesainya? Gitu. Corona ini kapan sih berakhirnya? Dan jujur saja, setiap kita akan sangat kesulitan menjawab meskipun ada narasi-narasi dari pemerintah bahwa vaksin akan segera ditemukan, akan segera dilaksanakan uji coba, bahkan dikabarkan Pak Jokowi sebagai presiden kita siap menjadi orang yang divaksin pertama di Indonesia. Begitu saya baca berita beberapa hari yang lalu. Akan tetapi keadaan ini ternyata belum selesai, akan tetapi keadaan ini ternyata belum juga usai, belum juga menemui titik terang, dan masih saja begini dari bulan Maret sampai sekarang, dan kita tidak tahu sampai kapan. Entah apakah kita sudah mulai jenuh dengan keadaan ini, atau kita tetap setia mematuhi protokol kesehatan. Kita tetap pakai masker dimanapun kita berada, ketika kita keluar rumah tentunya. Dan juga kita tetap membawa hand sanitizer secara pribadi, sering mencuci tangan dimanapun, atau sudah masa bodoh dengan semua ini begitu. Di situ kita bisa melihat ke dalam diri kita, bagaimana respon kita. Juga termasuk dalam peribadahan kita. Apakah kita tetap setia beribadah kepada Tuhan meskipun kondisinya ya begini ini? Masih online atau yang tidak bisa online, masih dalam televisi, nonton televisi begitu, atau yang sudah saking pengennya beribadah begitu, karena GKI Sepanjang belum mengadakan peribadahan onsite, lalu mencari sebuah gereja yang sudah onsite, lalu kemudian kita ke sana gitu. Kita bisa melihat ke dalam diri kita. Apakah kita tetap setia beribadah kepada Allah meskipun kondisinya seperti ini? Meskipun kondisinya memang tidak seperti yang kita kehendaki. Saya tidak tahu apakah setiap kita tetap setia beribadah dengan peribadahan online yang disajikan oleh Majelis Jemaat GKI Sepanjang yang juga dibantu oleh tim multimedia tentunya. Di situ kita bisa melihat viewernya ini naik atau turun setiap minggunya gitu. Apakah kita tetap terus beribadah kepada Tuhan meskipun ya rasanya tetap tidak semantap kalau kita beribadah bersama di gedung gereja? Tapi bukankah ini justru malah waktu yang tepat untuk menguji kesetiaan kita di hadapan Allah? Bahwa Allah itu setia, iya. Akan tetapi apakah memang kita tetap setia meskipun kita masih beribadah dalam online? Jangan-jangan malah ada yang mungkin rutin pergi ke gereja itu takut kalau misalkan tidak ke gereja nanti ditanyain temennya kemana kok nggak ke gereja begitu. Justru beribadah online di rumah masing-masing ini bisa menjadi sesuatu yang menguji setiap kita, apakah memang kita tetap setia kepada Allah. Jangan tanyakan kesetiaan Allah. Dari dulu sampai selama-lamanya kasih-Nya tidak pernah berubah. Matahari diturunkan, matahari disinarkan kepada setiap semua orang, kepada semuanya. Hujan diturunkan kepada semuanya. Bahwa Allah itu setia, Allah itu baik, memang benar dan amin. Tapi sekali lagi, apakah kita setia berbakti kepadanya? Mengucap syukur kepadanya, bernyanyi dengan sepenuh hati meskipun tidak semeriah biasanya, mendengarkan firman-Nya meskipun ada godaan untuk tidak mendengarkan dan lebih memilih untuk membalas WhatsApp, main Instagram dan lain-lain. Apakah kita tetap melakukan persembahan-persembahan kepada Allah, baik persembahan yang berwujud uang ataupun persembahan diri kita sebagai umat percaya kepada Allah? Apakah kita tetap setia dalam pengutusan ketika kita tetap diutus dalam setiap peribadahan kita? Masihkah kita setia kepada Allah? Apakah kita akan tetap setia kepada Allah? Karena jika Allah adalah setia, tentu Ia menghendaki supaya kita semuanya setia. Ada sebuah cerita seorang kakek-kakek yang sudah tua sekali.
Ini Pak masuk ke sebuah warung untuk membeli satu bungkus makanan. Dengan secara tergesa-gesa ke susu-susu begitu, kakek ini pengen segera membawa bungkusannya pergi menuju keluar warung. Tapi karena tergesa-gesa justru kakek ini menabrak salah seorang penjaga warung itu, lalu kemudian terjatuh. Kek, maaf kek, saya tidak sengaja. Oh ya, saya minta maaf, saya terburu-buru, begitu kakeknya bilang. Kakek mau kemana kok keburu-buru? Saya mau ada janji makan sama istri saya. Istri saya di panti jompo, saya udah nggak bisa ngerawat karena istri saya sudah pikun kena Alzheimer. Loh, istri kakek sudah pikun? Iya. Apakah istri kakek lupa sama kakek? Iya. Dia sudah tidak tahu siapa saya. Tapi kenapa kakek masih mau ke sana merawat, bahkan janji mau makan satu bungkus berdua? Memang dia melupakan saya, tapi saya tidak melupakan dia bahwa dia adalah istri yang saya cintai. Kira-kira demikianlah bagaimana cara Allah memang terus mencintai kita. Memang meskipun ketika kita tidak setia, tapi apakah kita akan tetap melakukannya? Ketika Allah tetap setia, bagaimanakah respon kita? Akankah kita tetap setia, berbakti, beribadah kepadanya? Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu, menaikkan segala syukur dan hormat kami hanya kepadamu, karena Engkaulah sang pemilik kehidupan ini, Engkaulah sang pencipta dan pemelihara, dan kesetiaanmu turun-temurun sampai beribu-ribu keturunan. Untuk setiap kami ya Tuhan, ampunilah kami jika kami tak berlaku setia kepadamu, padahal Engkau tak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Dalam setiap kedip dan pejam mata kami, Engkau senantiasa menjaga kami. Dalam setiap tarik dan hembusan nafas kami, Engkau setia memelihara kami. Ajar kami ya Tuhan untuk tetap setia kepadamu, meski tak dilihat oleh siapapun, meski tidak senyaman yang kami inginkan, meski tidak semeriah yang kami harapkan. Akan tetapi ya Tuhan, biarkanlah cinta kami kepadamu, Engkau saja yang tahu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kami, Jemaat-Mu GKI Sepanjang dalam pergumulan fenomena COVID-19 ini yang tak kunjung usai. Bagi yang tetap bekerja terkhusus di wilayah Surabaya ataupun sekitarnya, ya Tuhan, peliharalah kami, berilah kesehatan, dan juga mampukan kami tetap hidup setia dalam protokol kesehatan, menjaga diri kami dan keluarga kami dan siapapun yang kami jumpai. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa di Ngopeni Iman selanjutnya. Tetap setia karena Tuhan menghendaki setiap kita setia. Tuhan memberkati kita. Shalom.